Hai sobatku sekalian, kalian sudah tahu nggak sih apa itu stunting? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu stunting, penyebab serta dampak terjadinya stunting. Dan juga kita akan membahas tentang pencegahan stunting. Nah, stunting adalah kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan anak seumurannya. Anak masuk ke dalam kategori stunting ketika panjang atau tinggi badannya menunjukkan angka di bawah 2 standar deviasi. Apa saja sih penyebab dari stunting? Nah, penyebab dari stunting terjadi akibat beberapa faktor. Misalnya, asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, dan bayi lahir rendah, serta berat badan lahir rendah. Nah, ada juga beberapa faktor yang menyebabkan stunting pada anak. Yang pertama, kurangnya asupan gizi selama hamil. Dan kedua, kebutuhan gizi anak tidak tercukupi. Nah, sekarang apa saja sih dampak stunting jangka pendek? Baik, dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolisme pada tubuh. Nah, selanjutnya apa saja sih penyebab jangka panjang pada stunting? Yang pertama, menurunkan kemampuan perkembangan kognitif otak anak. Yang kedua, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit. Yang ketiga, risiko tinggi munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan. Stunting masih dapat dicegah loh kawan-kawan. Yang pertama dengan pemenuhan kebutuhan gizi ibu sejak hamil. Selanjutnya, pemenuhan asupan dan kebutuhan gizi anak. Dan upaya pendampingan terhadap pemberian ASI eksklusif. Dan selanjutnya upaya pemantauan tumbang atau tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir upaya pemeliharaan status gizi. Sekarang kita sudah masuk pada materi pertama, yaitu pemenuhan kebutuhan gizi ibu sejak hamil. Nah, asupan nutrisi selama kehamilan harus sesuai kebutuhan harian dan tidak berlebihan. Nutrisi apa saja sih yang diperlukan selama ibu hamil? Yang pertama, asam folpat yang dapat bersumber dari sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, protein bersumber dari daging, kacang-kacangan, dan telur. Dan yang ketiga, zat besi yang bersumber pada sayuran hijau, telur, dan hati ayam. Kita sudah ada pada materi selanjutnya, yaitu pemenuhan asupan gizi pada anak. Berikut pilihan sumber makanan setidaknya harus ada setiap harinya untuk mencukupi kebutuhan gizi atau nutrisi pada anak. Yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat serat, yang kelima vitamin, dan yang keenam mineral. Baik, materi selanjutnya adalah upaya pendampingan terhadap pemberian ASI eksklusif dan MPASI. Bayi idealnya mendapatkan ASI eksklusif sepenuhnya sejak ia baru lahir sampai usia 6 bulan. Sesuai dengan namanya, selama masa pemberian ASI eksklusif tersebut, bayi sebaiknya hanya menerima ASI tanpa tambahan minuman maupun makanan lain. Ini karena di usia kurang 6 bulan, ASI masih mampu memenuhi kebutuhan gizi bayi setiap harinya. Nah, sekarang upaya pengaruh ASI eksklusif dan MPASI bagi anak. Bayi mendapatkan ASI eksklusif akan mendapatkan banyak pengaruh baik bagi tubuh. Yang pertama seperti meningkatkan kekebalan tubuh, yang kedua melancarkan proses pencernaan, yang ketiga lebih cerdas, yang keempat mencegah obesitas, yang kelima mencegah kelainan kardiovaskular. Materi selanjutnya adalah upaya pemantauan tumbang atau tumbuh kembang anak. Tumbuh adalah bertambahnya ukuran fisik seperti berat dan tinggi badan. Kembang ialah bertambahnya kemampuan fisik, struktur, dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks seperti kemampuan bayi bertambah dari berguling menjadi duduk, berdiri, dan berjalan. Kemampuan ini harus sesuai dengan umurnya dan disebut dengan tokak perkembangan anak. Ada beberapa faktor mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama, faktor genetik ialah jenis kelamin, suku, atau bangsa. Yang kedua, faktor lingkungan, prenatal dan perinatal. Yang ketiga, lingkungan paskanatal, terdiri yaitu faktor biologis, faktor lingkungan, faktor psikologi, faktor keluarga, dan adat. Upaya pemeliharaan status gizi, yang pertama mengonsumsi makanan yang seimbang, kedua PHBS, ketiga olahraga, yang keempat pemantauan berat badan.